Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Selamat sore sahabat SOS, juga sahabat Foster, juga seluruh radio yang tergabung di dalam SOS Global Ministries. Terima kasih untuk sore hari ini kita akan bersama-sama ya untuk belajar dan mengikuti wawasan yang sungguh luar biasa. Event pada kali ini tentang program kesayangan kita, yaitu program Sahabat Dokter. Dan terima kasih sekali, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya di acara Sahabat Dokter, dan besar harapan kami semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Perkenalkan, ini Maria Ika sebagai host ya di acara SOS Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak Ibu Saudara kurang lebih 50 menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit autoimun pada lansia. Dan sudah hadir bersama kita di sore hari ini ada seorang sosok wanita yang luar biasa nih bagi saya ya. Wow, keren sekali nih. Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI Finasim. Beliau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi, Klinik Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Ya, terima kasih ya, Dok, sudah menyempatkan waktunya bersama kita bergabung di SOS Global Ministry, sahabat dokter. Ya, ini Prof bisa langsung saya kasih waktunya. Ini udah pada nunggu, Prof. Ya. Nah, ini kan nanti kan menjelaskan tentang penyakit autoimun ya pada lansia, dan ini sangat-sangat memberkati kita semuanya karena pada era kali ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di redaksi radio, dan kami akan mendengarkan untuk pemaparan Profesor untuk sore hari ini bagaimana apa sih autoimun, penyebabnya apa, dan gejalanya bagaimana, dan pencegahannya seperti apa, dan kami persilakan untuk Profesor menjelaskannya. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat semua. Nah, kita sedikit bincang-bincang mengenai penyakit autoimun. Sebetulnya penyakit autoimun itu apa sih? Nah, penyakit autoimun adalah suatu penyakit di mana sistem imun menyerang tubuh kita sendiri. Jadi seharusnya yang kita bilang sel imun atau yang disebut antibodi itu harusnya melindungi tubuh kita. Nah, pada orang autoimun itu terjadi sistem imun yang error. Namanya jadi penyakit autoimun, penyakit yang menyerang tubuh kita sendiri. Nah, sebetulnya kalau ditanya apa sih yang menyebabkan penyakit autoimun sehingga sistem imunnya error, kita nggak tahu loh sampai sekarang penyebabnya apa. Ya, jadi kita hanya bisa tahu faktor pencetus. Faktor pencetus biasanya karena stres, makan yang tidak sesuai, kurang istirahat, kecapean, ya itu semua bertumpuk-tumpuk, ya. Dan juga karena suatu infeksi, ada penyakit infeksi, kemudian tercetus, baru kena COVID, berarti autoimunnya bisa tercetus, bisa saja demikian, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya penyakit autoimun adalah suatu penyakit yang sistem imunnya error, di mana antibodi menyerang tubuh kita sendiri. Siapa aja yang terkena? Biasanya yang terkena lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Kenapa demikian? Karena ada hormon estrogen pada wanita. Nah, tetapi judul kita pada siang hari pada lansia. Lansia estrogennya juga sudah menurun karena mereka sudah menopause ya, menopause. Nah, jadi sebetulnya dia bisa menyerang siapa saja. Dia bisa menyerang anak-anak usia muda, remaja, ya, dan biasanya paling banyak wanita di usia reproduksi, ya produktif, ya produktif.
Tapi pada lansia juga bisa saja terjadi. Nah, lansia tuh ya, di Indonesia itu 60 tahun ke atas. Bisa saja pada usia 60-an baru ada terjadi. Jadi penyakit autoimun itu penyakit keturunan bukan. Bisa keturunan, bisa tidak. Ya, kepada usia 60-an ya mungkin bukan keturunan lagi ya. Mungkin karena udah banyak infeksi masuk atau pola tidur, pola makan yang tidak sesuai misalnya ya, karena pada lansia sistem imun pun sudah mulai menurun ya, seperti itu. Tapi kalau tanya lagi, emang penyakit autoimun nular? Enggak nular sama sekali. Ya, justru penyakit autoimun tidak menular sama sekali. Bisa sembuh nggak? Sebetulnya kalau sembuh nggak bisa, tidak berbeda dengan penyakit alergi, penyakit yang lain, tetapi bisa dikontrol dengan baik. Kita sebut remisi. Remisi artinya bisa tanpa obat, bisa. Ada diet makanan, ada. Ya, tidur bagaimana? Tidur cukup, harus 7 sampai 8 jam. Ya, jadi tidak berbeda dengan penyakit-penyakit lain pencegahannya. Ya, jadi autoimun jangan sebagai momok ya. Kita jalankan seperti apa adanya. Nanti dokter-dokternya yang akan menjelaskan ya. Iya. Itu pengantar dari saya. Oke, ya berarti penyakit autoimun yang terjadi pada lansia ini, Prof, masih bisa disembuhkan ya, ya Prof ya? Ya, tergantung autoimunnya apa ya. Jadi kita mengenal istilahnya istilah remisi. Remisi itu artinya tidak kambuh ya, itu istilah baru. Bukan istilah baru sih. Itu memang udah kita pakai di penyakit autoimun, tapi untung baru untuk bagi orang-orang yang tidak bergerak di autoimun ya, remisi. Jadi artinya penyakitnya bisa dikontrol, tetapi kalau ada faktor pencetus dia muncul lagi seperti itu. Faktor pencetusnya itu apa saja ya, Prof? Bisa dijelaskan? Faktor pencetus itu bisa saja karena capek, yang paling banyak karena stres ya. Nah, kalau stres setiap orang itu pasti ada stres ya. Nah, pada tiap orang yang ada stres itu, dia akan muncul penyakit bawaannya. Jadi kalau dia bawaannya bukan autoimun, ya dia akan muncul penyakit lain. Ya mungkin diabetesnya, gulanya meningkat, terus kayak hipertensi, kadar tensinya naik, ya seperti itu. Iya. Jadi artinya bisa dikontrol. Tadi Prof mengatakan penyebabnya ini bisa yang pasti wanita ya, Prof? Kebanyakan berarti pria juga bisa ya? Bisa, pria banyak juga yang kena, tapi wanita jauh lebih banyak. Ada riwayat juga dalam keluarga? Ya, itu akan mendukung kalau patogenetik. Oke, jadi ini juga saya dengar tadi merokok. Misal kalau perempuan kan tidak merokok, mungkin ada, tetapi kalau yang tidak merokok berarti tetap wanita juga lebih besar ya? Iya, bisa saja. Iya. Ya, rokok itu kan sebetulnya untuk semua penyakit ya, jadi akan menyebabkan penurunkan sistem imun ya, sebetulnya itu. Iya, Prof. Iya. Terus untuk penyakit autoimun yang saya pernah pelajari itu kok ada bermacam-macam ya, Prof? Selain lupus ya. Iya. Jadi penyakit autoimun ada lebih dari 100 ya. Wow. Jadi bisa kena, tapi kebanyakan yang kita awal-awal tuh kenanya tulang ya, kena di tulang biasanya. Jadi kita bilang muskuloskeletal, di tulang belulang yang kena, nyeri sendi biasanya yang muncul. Nah, itu penyakit autoimun secara umum. Nanti kita harus cari jenisnya penyakit autoimun yang diderita seorang itu apa sebenarnya. Apakah lupus, ada yang disebut Sjogren, ya ada yang disebut vaskulitis, ada yang disebut myasthenia gravis, ya. Nah itu semuanya harus kita klarifikasi. Jadi jenis autoimunnya apa supaya pengobatannya bisa sesuai dan monitoringnya juga sesuai seperti itu. Wow, baik Prof. Terus Prof, untuk jenjang usia yang rentan yang sering terkena penyakit autoimun itu usia berapa sampai berapa, Prof? Ya. Yang rentan biasanya usia 35 sampai 50 ya, menjelang menopause ya. Itu biasa kenanya itu segitu. Ya, jadi kita udah tahu, oh ya ini usia reproduksi ya. Tapi 50 tahun ke atas itu udah mulai karena menopause ya, itu juga. Iya, karena kita sering sekali di acara kita di Foster juga SOS Global Ministries itu tentang kesaksian mereka yang mengenai penyakit autoimun. Ya, betul. Mereka kebanyakan wanita dan masih muda, Prof. Gitu ya, usia benar usia 35 sampai 50 itu. Ya. Jadi untuk pengobatannya
menurut Profesor sebaiknya seperti apa ya Ya. untuk Jadi pencegahan kalau saja pengobatan, kalau sebelum terkena ini loh ya, jadi imun. kalau dia udah kena ya harus kita obati simptomnya, gejalanya, dan juga obat-obat disesuaikan dengan kondisi laboratorium dan keluhan si pasien. Jadi artinya kalau untuk orang-orang autoimun itu personalized sebetulnya. Kita tiap orang beda-beda obatnya. Beda-beda. Tapi bisa saja sama, dosisnya berbeda. Jadi betul-betul spesifik untuk orang itu, ya. Seperti itu. Iya, baik dok. Ya, ini Prof, saya juga pernah dengar statement kalau untuk pemakaian macam apa ya, apa ya, vastatin itu loh, simvastatin itu loh, Oh, antibiotik. simvastatin itu Ya, kan itu untuk juga. kolesterol. Oh, Mm-mm. iya katanya kalau sering menggunakan obat-obatan itu juga mempengaruhi kekebalan, Prof. Bener apa? Ya, bisa saja ya. Tapi dia langsung, ya karena dia nggak begitu menekan imun sistem. Tapi sebetulnya tidak termasuk golongan yang langsung menurunkan, tidak. Gitu. Justru Oh, karena kolesterolnya tinggi, ya kemudian hal-hal yang lain bisa terjadi. Nah, itu lebih dimasuk di akal, ya. iya. Jadi nggak begitu membahayakan lah. Tidak, Karena kebanyakan obat-obatan yang kita konsumsi kan tentunya juga ada antibiotik, Prof. ya, ya, betul. Iya, baik, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Prof. Banyak sih, bukan beberapa. Ini luar biasa. Antusias para pendengar, pemirsa juga Hmm. tentang autoimun ini sangat besar sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Boleh saya langsung bertanya ya, Ya, Prof ya? silakan langsung kita. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Dokter, orang tua saya menderita autoimun, apakah boleh dok mengkonsumsi vitamin yang mengandung asam folat? Ya, boleh aja. Sebetulnya asam folat kan bagus ya untuk membuat sel darah merah. Tapi dosisnya harus disesuaikan. Kalau kita nggak ke dokter, dosis yang minimal, ya dosis yang minimal itu Berapa untuk. itu dok? Nah, itu saya nggak tahu persis, tapi kita biasanya hanya 1 tablet, ya, yang 1 miligram. Oke. Ya, tapi kita biasanya kalau yang pengobatan kita bisa kasih sampai 5 miligram, 5 tablet, gitu ya. Nah, Iya, jadi harus sesuaikan dosis, harus sesuaikan. Tapi kalau dia normal-normal aja, 1 miligram saja, yang folate acid ya, yang iya. nah meriah. Seperti itu boleh, nggak apa-apa, ya, Oke, jadi tidak ada masalah ya dok tidak ya? ada masalah. Luar biasa. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan sudah dijawab. Kiranya ini bisa memuaskan Bapak Ibu Saudara ya yang bertanya pada sore hari Ya, ini. Dan ini juga ada pertanyaan juga menarik sekali ya. Dokter tanya, setahun terakhir saya ngalamin kelelahan berlebihan. hmm, Walaupun tidur sudah cukup, tapi badan masih berasa lelah. Kepala juga cenderung sakit dan pusing, tangannya kesemutan. Apakah ini juga gejala autoimun, Dok? ya, Apakah bisa ya. disembuhkan? Apa yang harus saya lakukan? Ini gejalanya mirip dengan autoimun. Ya, yang penting Oh kita ya. periksa lab. Kita periksa lab ya semuanya. Kalau sudah memang jelas karena autoimun kita obati dengan steroid dulu, dengan kalau perlu obat-obat seperti apa namanya mifortik atau sejenisnya itu bisa aja kita kasih ya. Jadi yang jelas sekarang ini gejalanya ada, cuman apa namanya belum terdiagnosa dengan tegak ini. Tapi autoimunnya ya. Saya lebih memperkirakan ini autoimun karena fatigue yang berlebihan ya, fatigue itu lelah yang berlebihan. Kayak Iya, capek banget ya. Itu pelan-pelan mesti dimotivasi juga. iya. Artinya ayo kita ini yang harus dimotivasi. Keluarga harus motivasi. Jangan sampai orang itu putus asa karena dia lemah sekali kondisinya. Berarti memang peran vitamin juga membantu dong, Ini Dok? sangat, Ya. sangat lagi vitamin D ya, vitamin tulang, vitamin Oke. gigi ya, delta ya, vitamin delta Iya, sangat ya. Lagi dia bagus untuk COVID pula gitu. iya, luar biasa. Ya. Gitu ya jawabannya Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah dijawab oleh Profesor ya. Dan kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah ada makanan yang dilarang untuk penderita autoimun pada lansia? Makanan apa Nah, saja ya yang harus dikonsumsi supaya cepat sembuh? ya. Gimana tuh, Prof? Ya, jadi sebetulnya makanan yang paling bagus untuk orang autoimun yang manapun itu gluten free, bebas gluten, jangan pakai gluten. Apakah itu gluten? Gluten adalah suatu protein yang terdapat di tepung terigu, tepung gandum, oatmeal, ya. Cara itu kalau kita mau cari oatmeal gluten free, ya itu udah banyak dijual di Indonesia.
Ya, kemudian kita mau roti gluten free. Kalau kita tahu roti itu dari gandum. Ya ada roti gluten free di Tokopedia, silahkan buka gitu ya. Gitu. Jadi lihat ya sebetulnya produk-produk itu sudah ada di kita. Cuma kita nggak ngeh karena belum ada yang sakit. Setelah ada yang sakit, kok jadi banyak gitu ya yang udah tahun lalu. Akhirnya baru sekarang lah kita memberanikan untuk bisa ini. Dan untuk penyakit autoimun ini nular apa enggak sih, Dok? Autoimun tidak pernah menular ya. Tetapi orang autoimun rentan terhadap penyakit karena sistem imunnya juga menurun dan obat-obatan. Ya, jadi dia harus betul-betul dijaga gitu. Berarti justru yang autoimun ini yang jangan sampai itu ya, Dok? Yang sampai ya. Yang autoimun itu kita ada pemeriksaan ya, pemeriksaan darah. Kita lihat dari situ. Ya, ada klinisnya, keluhannya apa? Biasanya nyeri sendi, pegel, cepat capek, yang bad mood, sedih gitu ya. Itu pada autoimun terjadi. Ya, itu kita kita harus berikan obat tentunya ya. Obat-obat autoimun tergantung dari kelainan labnya. Kita sesuaikan dosisnya. Ya, jadi autoimun itu gampang-gampang susah ya. Tapi mirip-mirip alergi. Ada pencetus ya kambuh lagi. Nggak ada pencetus ya dia nggak apa-apa. Ya, karena itu kita harus bisa cari faktor pencetusnya. Iya. Baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Dan kok ini sifat emak-emak semua yang di penyakit ini. Bad mood, capek. Karena biasanya para ibu sering harus selesai hari ini cepet begitu ya. Saya juga pernah kesemutan, Prof ya. Saya pikir mungkin kurang darah karena saya memang darah rendah gitu. Nggak kepikiran yang ke sini. Tapi semisal kok ini perlu yang memang urgent sekali itu ketika apa ya, Dok, harus diperiksakan ke dokter begitu? Ya, misalnya kita kita periksa ANA. ANA itu yang paling gampang ya. Itu untuk pemeriksaan awal. ANA positif apa negatif ya, biasa seperti 100, seperti 20 ya. Gitu. Kita bisa lihat dari situ. Tapi kalau mau lengkap lagi, gejala jelas banget udah langsung ANA IF, ANA profile. ANA ada 2. Yang IF, yang profile. Yang IF tuh hanya menyatakan dia sekian nilainya. Tapi yang profile tuh dia mengarah kemana nama penyakit. Jadi bagus sekali. Pemeriksaan kita udah banyak, udah canggih-canggih untuk saat ini ya, untuk autoimun. Jadi kita nggak gitu sulit untuk mendiagnosa. Tapi yang sulit memang kalau gejalanya nggak nampak. Nah ini yang sulit. Kadang-kadang gejala belum nampak. Jadi untuk pemeriksaan kita harus ke dokter apa ya, Prof? Ya, pemeriksaan sih dokter internis juga bisa, dokter umum juga bisa ya. Kita hanya kasih pemeriksaan saja, tapi nanti dikonsultasikan ke alergi imunologi, rheumatologi, ya bisa hematologi. Rata-rata internis bisa semua ya. Ini merupakan penyakit yang umum sekali ya untuk autoimun untuk awal-awal. Nanti kalau udah spesifik sekali, ya kita biasanya ke dokter alergi imunologi biasanya, imun ya. Rheumatologi juga bisa ya. Kita tumpang tindih memang. Iya. Ya baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Ini juga bermanfaat juga buat saya. Saya baru tahu gitu loh. Iya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari seorang ibu. Bolehkah untuk seorang penderita autoimun, Dok, divaksin COVID? Oh, gini. Jadi vaksin apa aja ya? Autoimun itu kita harus kontrol dulu autoimunnya. Bila mana dokternya bilang, autoimunnya udah terkontrol nih, udah nggak ada obat-obat yang menekan sistem imun, dia bisa divaksinasi dengan surat. Jadi dokternya bikin surat bahwa pasien ini sudah dapat divaksinasi. Karena kalau enggak, dokter yang mau nyuntik itu takut-takut nanti. Mereka nggak mau disalahkan. Berapa pasien saya yang nggak pakai surat, teman yang per oral, oke, bisa gitu, telepon oke. Nah, tapi sana dokternya nggak mau nyuntik, walaupun pasien yang saya udah terkontrol, autoimun saya bagus, nggak minum obat, remisi. Tapi dokternya nggak menyuntik. Ya jadi kita harus saling bahu-membahu. Dokternya di rumah sakit tolong tuliskan surat bahwa pasien ini sudah boleh divaksinasi atau belum. Di vaksin kedua ya gitu lagi, pakai surat lagi ya. Karena autoimun itu bisa hilang timbul. Nah nanti setelah dia disuntik itu biasa muncul flare up, kambuh autoimunnya, ya kambuh. Nah saya bilang kita udah antisipasi. Nanti habis vaksin autoimunnya akan kambuh. Ini obatnya diminum ini. Kita antisipasi gitu. Kenapa dia kambuh? Karena antibodi yang dibentuk itu menyerang tubuh sendiri. Antibodi yang dibentuk oleh vaksin itu tetap akan menyerang tubuhnya sendiri. Namanya juga autoimun.
Ya, kalau autoimunnya ringan nggak apa-apa. Tapi kalau autoimun lebih agak berat itu terasa sekali ya. Flare up, nyeri sendi kayak orang baru baru kena autoimun lagi. Tapi kita harus jelasin daripada dia sakit COVID lebih buruk daripada autoimunnya kambuh ya seperti itu. Jadi kita Surat tadi. harus berhati-hati ya. Tapi tetap harus ada surat. Bila mana dia belum bisa divaksinasi, jangan dipaksa. Ya, jangan kita memaksakan, kita bikin surat bahwa belum bisa divaksinasi karena dia masih perlu obat-obat imunosupresan atau dia masih belum terkontrol autoimunnya. Kita bisa bilang seperti itu. Oke. Baik, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat jelas sekali, lengkap sekali ya. Ini menambah wawasan kita pada sore hari ini. Dan untuk berikutnya, ini ada pertanyaan. Oh, tadi sudah dijawab sih, tapi nanti kita ulang lagi. Apakah sama penyakit autoimun dan lupus, Dok? Kalau beda itu apa perbedaannya? Ya, jadi penyakit autoimun itu penyakit yang menyerang tubuhnya sendiri ya. Jenisnya lebih dari 100. Nah, salah satu bentuknya adalah lupus. Lupus adalah salah satu bentuk dari penyakit autoimun. Nah, nama lengkapnya adalah Systemic Lupus Erythematosus, SLE. Ya, tapi biar gampang kita bilang lupus aja. Seperti itu. Ya, jadi lupus itu suatu bentuk penyakit autoimun salah satu. Ya, tapi bisa macam-macam penyakit autoimun itu, nggak cuma lupus, banyak sekali. Kalau dilihat tuh lebih dari 100 bahkan. Ada yang kena kelenjar tiroid, ya, hipertiroid, yang namanya Graves' disease, tiroid kelenjar tiroidnya yang hipo, namanya Hashimoto, ya, ada yang menyerang tulang-tulang, ya, itu namanya rheumatoid arthritis, ada yang menyerang otot, polymyositis, ya, jadi banyak banget, ya, banyak sekali jenisnya. Iya. Berarti ternyata banyak sekali ya autoimun Ya, ya, Prof, ya. banyak. Kita harus klarifikasi, ini jenisnya apa, seperti itu. Iya. Wow, baru tahu nih. Ya. Jadi untuk kena autoimun kok gejalanya macam-macam, berarti kita kan perlu cek banyak sekali itu, Dok. Ya, betul. Jadi Oh, ada gejalanya tulang. biasanya nyeri sendi dulu tuh muncul. Lalu letih, lesu, lelah. Nah, itu tuh. Tulang-tulang Capek banget sakit sih. ya, begitu Ada biasanya. demam-demam dikit, tapi nggak gitu tinggi. Dikasih paracetamol turun, naik lagi terus. Jadi dengan seterusnya gitu, ya kita harus curiga kalau ada panas seperti itu, demam-demam nggak jelas, dikasih paracetamol turun, mungkin ada penyakit autoimun. Sekarang orang-orang udah pada pintar, ada medsos, mereka langsung periksakan ke kita sudah bawa hasil. Iya. Oke. Luar biasa nih. Saya perlu belajar banyak ini, Prof, sebenarnya. Wah, ini Prof nggak boleh singkat-singkat, harusnya lengkap ini. Saya jadi kepo malah ini ya. Iya, kepo bener ya. Iya, banyak sekali ternyata. Iya. Sudah tadi lupus, ya. Ini ada pertanyaan. Kalau bisa dijelaskan lagi, Dok, apakah ciri-ciri autoimun yang pada lansia tadi, Dok? Ya. Saya belum mengikuti dari awal. Ya, jadi gejalanya biasanya lelah, lemah, lesu, ada nyeri sendi, bisa di tangan, di kaki, pindah-pindah, ya. Kadang-kadang kalau lupus ada kemerahan, kena matahari. Orang lupus nggak boleh kena matahari sama sekali, gitu. Karena musuhnya matahari untuk orang lupus, dia akan kambuh kelamaan kita berjemur. Karena itu harus pakai topi, pakai sunblock, ya, untuk orang lupus itu perlengkapan namanya. Tetap. Berarti ini juga edukasi kepada family juga penting loh, Dok. Iya, betul, edukasi penting banget gitu ya. Orang lupus tidak boleh kena matahari, makanya dia harus minum vitamin D seumur hidup supaya level vitamin D-nya dalam darah stabil. Karena kalau nggak stabil, vitamin D-nya kurang, dia lupusnya akan kambuh lagi, jadi lingkaran setan. Tadi katanya bisa sembuh, Dok. Tapi harus itu ya, memang minum obat terus ya. Iya, sementara minum obat terus, nanti turun-turunin obatnya, bikin selang-seling, lama-lama bisa stop. Iya. Harus dari niat juga ya, niat saya mau stop obat, saya nggak mau makan obat, harus gitu. Tapi selama dalam kontrol dokter makan obat, turunin perlahan-lahan. Oke, iya. Wow, luar biasa. Ini besok kita harus ketemu lagi nih, Dok. Jangan hanya setengah-setengah nih, yang lainnya besok pasti ada pertanyaan banyak sekali nih, Dok. Karena kalau ini saya sakit gimana, Bu Maria? Biasanya saya jadi yang bingung jawabnya karena
banyak sekali ya. Iya, Dokter, tadi ada dikatakan faktor genetik ya. iya. Tapi adakah mungkin yang tidak karena genetik juga terkena autoimun ini, Dok? Ada. Jadi autoimun tidak usah harus genetik full. Tidak genetik pun bisa terkena. Ya bisa kalau dia terlalu stres, banyak infeksi masuk ke dalam tubuhnya, ada perubahan bentuk dada. Nah itu baru mulai. Nah, kita evaluasi. Oke, ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Ya. Bagaimana harapan hidup untuk pasien penderita autoimun ini, Dok? Oh iya. Ya, memang kita harus tahu kronologis ya. Tiap orang tuh beda-beda. Ada yang kelihatannya sembuhnya cepat mencapai remisi dalam waktu 3-4 tahun. Ya, tapi ada juga yang masih 3-4 tahun minum obat terus. Ada juga ya. Jadi kita harus lihat perorangan kayak tailor made, kayak orang bikin baju. Ya si A begini. Oh ya, minum obatnya ini ya, caranya gini. Si B dia udah nggak dapat vitamin delta karena dia pemantan delta. Jadi gini nggak layak juga. Ya, jadi nggak mudah juga ya untuk mendiagnosa satu penyakit itu harus lengkap, ada kriterianya ya bahwa ini penyakit memang ya lupus, ini penyakit memang bukan lupus ya. Itu ada kriteria masing-masing untuk yang kita bisa sebagai acuan kita ya bahwa ini penyakit sebetulnya penyakit yang bagaimana ya. Tapi ini sampai sekarang orang bilang 1000 wajah untuk lupus ya, karena gejalanya tuh enggak sesuai kadang-kadang ya. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan lab, oh iya ini karena sini. Jadi kita harus jeli sekali pada orang sakit lupus, itu mesti pertanyaan kita betul-betul dia yang jawab, karena nggak kepikiran lagi dia mau lapor apa. Kadang-kadang suka brain fog, lupa. Iya. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu beda sama orang sekarang ya, udah pinter terus ke dokter, browsing begitu ya, Ya, Dok. ya, Tapi kalau sekarang sih orang-orang enak. zaman dulu itu kalau dia Zaman bilang dulu susah. tulang sakit, bilangnya Ya, rematik, ya. ya, Itu nggak jarang enak. mau ke dokter, begitu, Dok. Ya, Iya betul, karena ngerasa nggak apa-apa saya gitu kan. iya. Padahal cikal bakalnya Ah, mulai sedikit-sedikit itu, harusnya diobati di awal. Mm-mm. Oke, ini justru karena ada podcast ini bisa membantu beliau yang ada di pelosok-pelosok untuk mengerti autoimun itu apa, Ya, ya pencegahannya gimana. Nanti juga di akhir sesi saya minta untuk Prof memberikan closing statement ya. oh iya, Masih ada pertanyaan ini Prof, jangan dulu iya, Prof. iya, iya. Iya, ini ada pertanyaan begini. Jika tidak tidak ada penyakit ini lebih berbahaya bila menyerang lansia dibanding yang Oh, diderita generasi produktif, Prof. ya. Jadi kalau penyakit ini kalau menyerang lansia memang harus diperhatikan ya, Hmm. karena jenisnya dulu. Di lansia ini jenisnya apa supaya kita bisa obati yang sesuai. Jadi kalau kita nggak tahu jenisnya ini penyakit autoimun tapi nggak tahu jenisnya percuma. Ya nggak akan adekuat pengobatannya. Kalau dari cara minum, ya dari cara makan, itu udah kelihatan orang ini berasal dari mana. Mm-mm. Ya, jadi betul-betul kita harus edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa penyakit autoimun seperti lupus, gejalanya tidak datang sekaligus, dia perlahan-lahan nanti ya udah ini full, baru dia pindah lagi, tapi yang ini nggak ditinggal gitu sampai eh, orang itu betul-betul bisa menyadari bahwa oh saya ini kena lupus, saya harus begini-begini. Kadang-kadang orang di ruang praktek dia nangis dulu karena tervonis lupus istilahnya. Saya nggak ada tervonis-vonis ini, tiap orang bisa terjadi gitu. Iya. Tapi kan namanya manusia ya gitu. Hmm. Tapi berbahaya nggak sih, Dok? Lupus sebetulnya kalau di awal tidak berbahaya, tapi kalau terakhir nanti udah kena ginjal, kena liver, nah itu yang berbahaya. Itu Hmm. yang kita takuti. Iya. Tapi setidaknya dari pihak kedokteran sudah ada ya untuk Ya, solusi autoimun ya, ini, Prof. ada dosen-dosennya ada semua Ya, di jadi sini. kita tidak takut begitu. Ya, ya. Oke. Baik, kalau begitu. Iya. Ada lagi enggak ya ini? Oke. Apakah adakah komplikasi yang bisa dialami pasien autoimun ini, dokter? Nah, Ya. komplikasi ada. Heeh. Karena misalnya kalau lupus bisa kena ginjal, jangan sampai cuci darah. Itu nggak kita harapin. Ya, kadang-kadang paru-paru sesak napas ya. Karena ada
apa namanya eh, gangguan di saluran napas. Nah, itu kita harus antisipasi. Bedakan dengan asma, ya mirip mirip sekali gitu ya. Bisa seakan-akan kita memberikan obat asma juga gitu ya. Karena sesek dia gitu ya. Tapi Iya. mirip-mirip semuanya. Ya, jadi kita tetap harus sabar gitu ya dan menangani pasien lupus ya ataupun apa gitu. Kalau tenaganya masih bagus, bagus kerjanya. Tapi kadang-kadang atasannya bilang, kok si A males, si B males. Padahal dia tuh lagi kesakitan di bangku apa kerja gitu. Nah, terus ada cara untuk pencegahan autoimun ini enggak? Pencegahannya adalah kita tidak makan gluten, tepung terigu. Heeh. Usahakan jangan makan gluten, usahakan. Tapi sulit ya, karena gluten ada di semua roti, semua cake gitu kan. Gitu ya. Gitu. Tapi mencoba, tidak ada salahnya kita mencoba. Selain gluten, Prof? Gluten daging merah paling ya dikurangi saja. Ya, jadi Oke. jangan makan daging merah, dikurangi maksudnya. Iya, gluten, daging merah. Ya, Selain itu oke, nggak apa-apa ya? oh susu juga Oh, nggak susu nggak boleh. boleh, Dok. Susu, tapi ini ada diet golongan darah lagi. Saya biasanya menggabungkan. Kalau diet golongan darah B, misalnya dia boleh susu. Tapi kalau yang golongan lain, ada yang nggak boleh gitu. Tergantung ya. Tergantung sakitnya apa dan siapa Hmm, gitu ya. iya, banyak sekali nih pemirsa juga para pendengar Foster juga pendengar radio yang lain ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Jika memang perlu untuk lebih lanjut, tentunya harus ke dokter ya, ya Prof ya, Ya, biar betul. Ke mengetahui dokter. ya Harus kalau jelas. semisal Bapak Ibu sudah mengalami kelelahan seperti yang Prof katakan tadi, kecapean, gampang kesemutan yang seperti tadi, Hmm. silakan ke dokter terdekat ya. Tapi Hmm. yang perlu saya tanyakan di Mayapada Hospital ini tersedia nggak layanan bagi pasien autoimun ini, Prof? Ada. Ada Kita ya? di poliimunologi khusus menangani autoimun. Oh, keren. Ya, Iya. ada. Lengkap. Dengan segala pemeriksaannya juga lengkap di Mepada. Mm-mm. Misal itu kan offline ya ke sana. Misal online itu ada nggak ya? Ada. Telemedicine maksudnya. Telemedicine. Ada. Kita sama musim pandemik ini di Mepada ada yang langsung kita tatap muka dengan pasien, ada lagi yang pasiennya takut-takut ya udah telemedicine aja. Ya mungkin lewat ini bisa di-share Mbak Dias atau mungkin pihak manajemen Mayapada untuk telemedicine ini biar yang dari Jakarta mungkin yang nggak bisa keluar kan bisa call Iya. Mayapada. Oke. Terus ada mungkin fasilitas lain, dokter, Prof, untuk yang diunggulkan di Mayapada? Oh ya, fasilitas lain ya kita untuk apa namanya autoimun sih udah lengkap ya, laboratoriumnya lengkap sekali. Fasilitas lain ya kalau dibutuhkan kalau dia ke arah vaskulitis misalnya ke apa namanya tempat apa main dia harus apa orang vaskulitis itu ada radang pembuluh darah pada yang titik-titik merah. Nah itu biasanya harus lonjor ya kayak kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Jadi nggak cuma lupus ya, tetapi banyak ada Sjogren yang matanya kering, mulut kering. Nah itu juga harus di ini kan juga dihandle sendiri ya. Iya. Vaskulitis sendiri gitu. Karena vaskulitis itu nggak sedetek di anak IFN profile. Gitu. Nanti kita harus secara luas kita melihat apalagi nih yang belum masuk. Iya, ternyata banyak sekali ya faktornya ya. Banyak banget faktor yang Teliti. mempengaruhi. Mm-mm. Iya. Dan tapi ini setidaknya bisa membuat kita mengerti lah Prof, ada Ya, acuan begitu ya dan paling kita harus tidak ya. waspada juga kalau mungkin udah yang terkena kan kita harus ke Ya, dokter seperti itu ya Prof. ya betul. Iya, mungkin ada untuk sebelum kita tutup ada closing statement apa namanya untuk para pendengar juga para pemirsa YouTube, Ya, Profesor bisa jelaskan ya. ya. Jadi sebagai closing statement, jadi kita apa namanya kalau kita melihat orang yang letih, lesu, lelah ya, kita bisa curiga apakah ini ada autoimun atau tidak, segera berobat ke dokter, nanti periksa laboratorium, dokter akan menentukan bagaimana penyakitnya saat ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak, tapi tetap lakukan pemeriksaan PCR ya pas ada apa memang ya kita misalnya ada satu PCR itu penting kalau pada musim pandemik ya. Jadi kita banyak antigen, sekarang banyak antigen, tapi pada orang autoimun kita harus
ini juga karena dia sensitif bahkan banyak obat-obat yang menekan imun sistemnya. Ya, jadi kalau ada gejala sedikit sebaiknya langsung pemeriksaan ya, karena harus segera diobati. Penyakit autoimun jangan seperti momok, tetap bisa diobati ya, tetap bisa diobati. Jangan pandemik ini, Pak, zaman pandemik kita harus perhatikan khusus penyakit-penyakit autoimun, apalagi pada lansia. Lansia daya tahannya juga sudah mulai menurun, pada penyakit autoimun pada minum obat juga mulai menurun ya. Di pemeriksaan antigen, PCR itu selalu harus ada di sekitar kita ya, supaya kalau terkena pun jangan khawatir, bisa diobatin. Ya, autoimunnya pun bisa diobatin ya. Jadi sekali lagi untuk penyakit autoimun yang punya gejala lelah, lesu ya, kemudian nyeri-nyeri sendi, rambut rontok ya, cepat aja berobat ke dokter ya, untuk dilihat apakah betul terkena autoimun atau tidak. Ya, bila dia lupus, hindari matahari. Di pencegahan tetap penting karena autoimun nggak bisa disembuhkan secara gamblang, tetapi dia tidak berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Dia jangan dianggap momok, ya tetap tetap bisa diobati, tetap bisa tanpa obat, tetap hidup normal. Ya semuanya bisa dinormalkan kembali asal dia mau menurut apa yang dokternya berikan. Dan jangan lupa diet gluten free ya, walaupun gluten ini banyak tidak dianut oleh banyak kalangan. Ngapain sih orang autoimun pakai diet? Justru gluten ini penting sekali karena gluten salah satu yang mencetuskan inflamasi ya, inflamasi pada atau peradangan pada autoimun ya, kan itu kan di usus ya, memang betul, tapi itu akan mempengaruhi ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau untuk penyakit autoimun sebaiknya gluten free ya, coba aja, nggak ada salahnya ya. Kalau merasa lebih baik ya itu betul berarti benar ya. Kalau merasa nggak lebih baik ya terus makan gluten, tapi jangan lupa nanti gluten itu bisa merusak perjalanan penyakit autoimunnya menjadi lebih parah ya. Jadi apapun gejalanya datang berobat ke dokter. Wow, luar biasa sekali ya, keren sekali ini penjelasannya, singkat padat jelas nih Profesor Iris ini akarnya ya. Dan sekali lagi terima kasih Prof ya, sama-sama berbagi dengan kami ya, keluarga besar SOS Global Ministries. Dan ini sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada dokter, kepada Profesor Iris ya, bahwa sore hari ini akan sharing informasi juga edukasi serta jawaban-jawaban pertanyaan dari para pendengar di event hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh para pendengar yang masih setia di sini, dan kita akan jumpa lagi di Sabtu depan dengan bahasan yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Dan bila ada yang belum mengikuti ya, kita akan lihat di YouTube, juga ada di Facebook, juga ada di IG ya, semuanya nanti kita lihat di hari Sabtu ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Prof Iris ya, kesempatan di sore hari ini sudah mau bergabung dengan sahabat dokter SOS Global Ministries. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.